Halo, selamat pagi anak-anak Bu Ame semuanya, teman-teman yang luar biasa di HAUG Kids. Bagaimana kabarnya? Tetap luar biasa karena Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Kita ibadah lagi hari ini bersama-sama. Hari ini tema kita adalah The Eternal Kingdom. Wis, apa itu The Eternal Kingdom ya? The Eternal Kingdom adalah kerajaan yang kekal. Yuk semuanya siapkan hatinya sebelum kita lanjutkan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur kepadamu Allah kami yang hidup, yang memberi kami kehidupan sampai hari ini. Kami bersyukur hari ini masih bisa beribadah kembali di hari yang spesial buat Tuhan. Kami mau beri hati kami, pikiran kami, tubuh kami, semuanya untuk Tuhan hari ini. Ketika kami bernyanyi, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami mau melakukannya dengan segenap hati karena Tuhan juga sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Kami juga mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kami mengasihi Tuhan. Kami beribadah hari ini bersama-sama, sekalipun di rumah kami masing-masing kami tetap bersuka cita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kata kunci kita adalah dulu, sekarang, dan selamanya kerajaan Allah kekal. Oh yes. Sekali lagi, dulu, sekarang, dan selamanya kerajaan Allah kekal. Oh yes. Wah, luar biasa ya. Ini kata kunci kita hari ini teman-teman. Yuk sekarang semuanya bangkit berdiri, siapkan hatinya, kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua, oh, yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Oh, Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Saya Delon ingin mengucapkan Selamat Hari Natal. Saya Semi Sumberangkir mau mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Saya Mike Muhyiddin, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan berkati, Tuhan sayang kita semua. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap
kita Immanuel. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel.
Kita mau sembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Kami tahu kami ada oleh karena kasih Tuhan. Hati kami ini adalah hati yang menyembah Tuhan. Kami mau dipenuhi dengan roh-Mu, dengan firman-Mu saat ini. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Lewat penyembahan kami, hati kami terhubung dengan Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami siapkan pikiran dan hati kami persembahkan untuk menyembah Tuhan. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. dan sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
Oke, teman-teman masih ingat apa tadi kata kunci kita? Ya, dahulu, sekarang, dan selamanya kerajaan Allah kekal. Oh, yes. Nah, kita mau Bible quiz dulu. Ya, Ibu Ame mau tanya siapa kira-kira yang tahu, ya. Yesus itu diberi nama apa saja ya? Apa saja nama yang diberikan atau disebutkan kepada Tuhan kita Yesus saat dia lahir di dunia? Yuk, apa saja? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Enggak tahu? Oke. Ya, salah satunya nama diberikan kepada Yesus itu adalah Prince of Peace. Apa itu Prince of Peace, Bu Ame? Raja Damai. Yuk sama-sama kita katakan Prince of Peace. Ya, Raja Damai. Ada tertulis di Yesaya 9 ayat yang 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, jadi Yesus itu dikatakan Raja Damai. Ada yang bertanya nih, Bu Ame, apa buktinya sih Yesus itu adalah seorang raja? Nah, ini nih buktinya. Salah satunya ya. Kelahiran Yesus itu sudah diketahui oleh orang-orang Majus. Orang-orang Majus ini adalah orang-orang pintar. Mereka sudah mengetahui kelahiran Yesus. Orang raja-raja, mereka mencari kelahiran Yesus itu. Mereka sudah diberitahu bahwa seorang raja akan lahir. Kalau tidak, kalau Yesus itu bukan seorang raja, orang Majus mana mau capek-capek mencari. Nah, mereka mengetahui ada bintang di timur. Itu adalah pertanda bahwa di sana seorang raja lahir. Itulah buktinya salah satu. Orang Majus tidak mau berdiam diri. Mereka penasaran, teman-teman. Mereka mencari tempat itu karena mereka tahu yang lahir adalah raja. Bukti lainnya apa? Bukti lainnya, kelahiran Yesus diberitahukan kepada Maria oleh seorang malaikat. Malaikat mendatangi Maria, malaikat dari surga. Kalau bukan seorang raja yang lahir, mana mungkin malaikat yang memberitahukannya. Kemudian ada yang penasaran lagi nih, katanya Bu Ame, kalau Yesus itu raja, kenapa sih dia mau sampai mati di kayu salib? Nah, ini dia rahasianya. Kerajaan Allah itu sudah ada dari sejak semula, teman-teman. Pada mulanya itu hanya ada kerajaan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan malaikat-malaikatnya di dalam kerajaan surga itu. Nah, tetapi kemudian ada malaikat yang ingin menduduki tahta kerajaan Allah. Dan malaikat itu tidak diizinkan untuk menduduki tahta kerajaan Allah. Kemudian dia dicampakkan oleh Tuhan ke bumi. Dalam keadaan itu dia nggak mau sendiri. Dia ajak temannya ramai-ramai ke bumi. Sampai akhirnya keadaan di bumi pun menjadi kacau, teman-teman. Tapi Allah tidak mau melihat keadaan itu terus berlanjut. Dia tidak mau ada pengacau di mana-mana. Dia ingin tetap menegakkan kerajaannya. Tidak ada yang boleh menduduki kerajaannya selain Allah sendiri. Itulah sebabnya dia menciptakan manusia. Dia bermaksud manusia ini yang diciptakannya akan tetap menegakkan kerajaan Allah di bumi. Tapi apa yang terjadi? Apakah manusia itu berhasil? Ternyata manusia kalah
dia digoda oleh iblis dan akhirnya mereka juga jatuh di dalam dosa. Dan kemudian Tuhan Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Mereka tidak punya kuasa apa-apa lagi di bumi. Tetapi teman-teman, apakah rencana Allah untuk menegakkan kerajaannya gagal setelah manusia jatuh di dalam dosa? Tentu saja tidak. Allah kita bukanlah Allah yang gagal. Seperti kata kunci kita apa? Dahulu, sekarang, dan selamanya kerajaan Allah kekal. Lalu apa rencana Allah berikutnya? Teman-teman, Allah tidak pernah berhenti untuk tetap menegakkan kerajaannya karena kerajaannya itu kekal. Kemudian Allah melalui manusia yang sudah berdosa ini tetap akan menegakkan kerajaannya. Melalui Adam dan Hawa yang sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan tetap mengutus nabi-nabinya untuk memberitakan tentang kerajaannya. Sampai kepada Daud, sampai kepada nabi-nabinya yang lain. Sampai dinubuatkan bahwa suatu hari kelak akan lahir seorang raja. Tuhan Allah akan mengutus anaknya Yesus Kristus untuk kembali menegakkan kerajaannya di bumi. Sampai Yesus lahir dan dia disebut anak Daud. Jadi kerajaan Allah itu tetap kekal dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sekalipun Yesus sudah dilahirkan, kemudian dia mati di kayu salib, Allah tidak pernah berhenti. Dia tetap menegakkan kerajaannya. Yesus bangkit dari kematiannya, teman-teman, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tetap menjadi raja sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya dikatakan kerajaan Allah adalah kerajaan yang kekal dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apanya yang kekal, Bu Ame? Apakah kerajaannya? Apakah bangunannya? Yang kekal adalah otoritasnya, pemerintahannya. Tidak tergoyahkan dari dahulu, sekarang, sampai selamanya. Dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Berarti pemerintahannya, otoritasnya kekal sampai selama-lamanya. Ayat hafalan kita adalah Daniel pasal 7 ayat 14b, teman-teman. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikian firman Tuhan kita hari ini, teman-teman. Ibadah kita sudah selesai. Mari kita bangkit berdiri, kita terima berkat dari Tuhan. Semuanya angkat tangannya ke atas karena kita mau memuliakan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini Tuhan, sebab kerajaanmu kekal dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami tahu hari ini Yesus sudah lahir bagi kami untuk tetap menegakkan kerajaan Allah di bumi. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami hari ini. Seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, biarlah kerajaan-Mu ditegakkan di bumi, kerajaan-Mu juga ada di dalam kehidupan setiap kami. Biarlah diberkati setiap anak-anak Tuhan yang datang di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.